Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang zat adiktif. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan jenis-jenis zat adiktif, 2. Menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, dan 3. Menjelaskan upaya pencegahan penyalahgunaan zat adiktif. Baiklah anak-anak, kita mulai apa itu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Jenis-jenis zat adiktif dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, narkotika, yang kedua, psikotropika, dan yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Baiklah anak-anak, kita mulai. Apa itu narkotika? Ya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan potensi menyebabkan ketergantungan, narkotika dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Apa itu narkotika golongan 1? Narkotika golongan 1 sangat berbahaya dan berpotensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Apa contohnya? Contohnya yaitu heroin, putau, kokain, dan ganja. Apa itu narkotika golongan 2? Narkotika golongan 2 berbahaya, berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan, dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Apa contohnya? Contohnya yaitu morfin, petidin, dan metadon. Lalu apa itu narkotika golongan 3? Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya yaitu kodein. Berikutnya, zat adiktif yang kedua adalah psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika berdasarkan potensi menyebabkan ketergantungan dikelompokkan menjadi 4, yaitu psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Apa itu psikotropika golongan 1? Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya, ekstasi atau MDMA, LSD, dan DOM.
Apa itu psikotropika golongan 2? Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya yaitu amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Apa itu psikotropika golongan 3? Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya yaitu pentobarbital dan flunitrazepam. Lalu apa itu psikotropika golongan 4? Ya, psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya yaitu diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, lorazepam, dan netrazepam. Ini adalah obat tidur. Zat adiktif yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif ini adalah zat atau obat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Zat psikoaktif terdiri dari alkohol, nikotin, dan kafein. Alkohol mungkin yang pernah kalian dengar itu adalah minum-minuman beralkohol atau sering dikenal dengan etanol. Etanol ini diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi Saccharomyces cerevisiae. Apabila seseorang minum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya tinggi, menyebabkan mabuk dan penurunan kesadaran sehingga berbahaya. Jenis alkohol yang kedua yaitu metanol. Metanol ini lebih dikenal dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun. Apabila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga bisa buta bahkan meninggal. Yang kedua, zat psikoaktif nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasa digunakan dalam pembuatan rokok. Orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk dan lebih aktif. Namun, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Berikut ini adalah berbagai senyawa kimia yang ada dalam satu batang rokok. Ada tar, ada nikotin, ada asam asetat, ada natrium hidroksida, ada naftalin, formalin, hidrogen sianida, geranol, aseton, kadmium, toluen, metanol, hidrazin, urea, dan karbon monoksida. Zat-zat ini adalah zat-zat berbahaya dan beracun, sehingga dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit akibat merokok. Ini adalah gambar seseorang akibat merokok. Banyak sekali penyakit-penyakitnya. Sehingga saya harapkan tolong jauhi rokok, janganlah merokok. Psikoaktif yang ketiga adalah kafein. Kafein ditemukan pada minuman kopi, juga pada teh yang dikenal dengan nama tein. Minum kopi menyebabkan tidak mengantuk karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak.
Zat adiktif berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama stimulan, yang kedua depresan atau sedatif atau hipnotika, dan yang ketiga adalah halusinogen. Stimulan itu berpengaruh dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Contohnya yaitu kafein, kokain, nikotin, dan metamfetamin. Sedangkan depresan itu menurunkan atau menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Contohnya yaitu asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Jadi kalau stimulan meningkatkan, kalau depresan kebalikannya yaitu menurunkan. Sedangkan halusinogen itu dapat memberikan efek halusinasi atau khayalan. Contohnya yaitu LSA dan LSD. Apa dampak penggunaan zat adiktif? Sangat banyak dampaknya. Nah, di sini ada beberapa zat adiktif dan beberapa dampak yang bisa dilihat dari ciri fisik pengguna, ciri psikis pengguna atau psikologis, dan ciri fisiologis pengguna. Berikut ini adalah dampak penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian dampak penggunaan ganja, dampak penggunaan kokain. Selanjutnya ada dampak penggunaan ekstasi dan dampak penggunaan sabu-sabu. Lalu bagaimana upaya kita untuk mencegah diri dari bahaya narkoba? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan yang positif, dan membangun komunikasi serta hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Lalu bagaimana apabila seseorang tersebut sudah menyalahgunakan zat adiktif atau sudah memakai? Apa upaya penanganannya? Upayanya bisa kita lakukan dengan pertolongan pertama dengan memandikan penderita dengan air hangat. Melakukan resusitasi jantung dan paru-paru bagi penderita yang SAKO atau overdosis. Melakukan detoksifikasi racun dari tubuh penderita, dan melakukan rehabilitasi untuk menghilangkan keinginan memakai narkotika atau psikotropika. Baiklah anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang zat adiktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.